Saya kagum dengan tema yang saudara pilih. Pak Titus Purba yang pilih ya. Temanya luar biasa. Mengenal Bapa di surga secara akurat. Artinya secara yang tepat, tidak salah. Mengapa kita harus mengenal Bapa di surga secara akurat? Dengarkan. Setan tidak takut dan neraka tidak gemetar kalau ada orang yang rajin berdoa, doa puasa, doa pagi, doa siang, doa malam, baca Alkitab, KKR, seminar, sekolah teologi, ibadah. Setan gak pernah gemetar. Satu-satunya yang membuat setan gemetar kalau kita mengenal Bapa secara akurat. Kenapa begitu? Ini yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia tidak mengenalkan siapa-siapa kecuali Bapa kita. Maka itu kita lihat dulu Lukas 11. Jadi yang setan benci kalau kita bisa mengenal Bapa secara akurat. Itu setan paling suka. Kalau kita bisa mengenal Bapa di surga dengan benar, dengan tepat, setan gemetar. Jadi setan menghalangi murid-murid Tuhan Yesus untuk mengenal Bapa secara benar. Kita lihat ayatnya. Ada Lukas 11 ayat 1. Oke, nggak usah nunggu di layar, baca semua Alkitab. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdoa di salah satu tempat. Terus, nah, ini yang luar biasa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya. Itu mewakili yang 12. Apa yang mereka tanyakan? Tuhan, ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Stop. Doa itu satu-satunya cara yang surga berikan supaya kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Ya, nggak ada cara lain selain berdoa. Nah, sebentar, ada seorang pria lagi ke depan bawa tas itu, suruh masuk. Ya, siapa ini? Nah, ini satu-satunya cara supaya manusia berdosa bisa punya hubungan dengan Tuhan, yaitu lewat doa. Jadi Tuhan Yesus sedang berdoa, murid-muridnya bertanya, selesai ajari kami berdoa. Ayat 2. Kenapa ibu nggak mau masuk dia? Ibu nggak mau masuk? Mana? Ayat, dengarin. Ayat 2 baca. Jawab Yesus kepada mereka. Stop. Jadi begini. Oh, kamu minta aku ajar berdoa. Baik, aku ajar. Apabila terus. Apabila kamu berdoa. Nah, stop dulu. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Nah, pelan-pelan. Ini yang luar biasa. Apabila kamu berdoa, tidak disuruh manggil Tuhan, tapi Bapa. Ini pengajaran Tuhan Yesus yang merevolusi
semua kehidupan umat manusia. Kalau kamu berdoa, katakan, panggil Bapa. Hebat sekali. Bahasa tertua di dunia itu bahasa Aramik. Dari bahasa Aramik muncul bahasa Ibrani, bahasa Arab, lalu bahasa Latin. Jadi induk segala bahasa itu Aramik. Nah, dalam bahasa Aramik itu bahasa ibu. Tahu ya bahasa ibu? Ya, kita dari suku apa pasti punya bahasa. Nah, anak-anak kita akan mengenal pertama kali apa bahasa yang dipakai oleh mamanya. Di situ anak-anak belajar. Nah, bahasa ibu Tuhan Yesus itu bukan Ibrani, tapi Aramik. Ya, anak-anak muda bisa cari di Google Aramik, bisa pakai C atau pakai K di belakang. Itu bahasa tertua. Nah, dalam bahasa Aramik, abjad pertama itu ab, artinya abah. Dari bahasa Ibrani abah, bahasa Arab juga pakai abah atau abi. Nah, saya tanya, siapa yang pernah memperhatikan semua bayi bangsa apa saja, Batak Karo, Batak Toba, Mandailing, orang Hokkien, orang Ambon, Jawa, Puja Kusuma, siapa, orang Amerika, orang Inggris, orang Tiongkok, semua bayi begitu mulai bisa bicara, abjad apa yang pertama kali keluar dari mulutnya? Luar biasa bukan? Ada nggak bayi bilang B? Wih, menakutkan bayi seperti itu. D, T, P. Bayi bangsa apa saja. Pagi-pagi mereka bangun. Dulu kita juga begitu, cuma sudah lupa. Sekarang kenapa? Ternyata semua umat manusia di dunia, bahasa apa saja, bangsa apa saja, sudah diajar panggil Abba, Abba. Ini yang hebat. Nah, pengetahuan ini saya dapat dari Lembaga Penerjemah Alkitab Internasional. Tapi saya ingin cari, ada nggak ayat yang mendukung? Ternyata ada. Mazmur 8 ayat 2. Ayo, Mazmur 8 ayat 2. Wah, di depan sini anak-anak lihat rajin buka Alkitab. Lampas, bisa nggak kamu syuting anak-anak ini? Lihat itu ya. Ayo cari Alkitab. Mazmur 8 ayat 2. Lihat tuh ya, Mazmur 8 ayat 2. Oh, ini orang ganteng itu ya? Iya, udah. Ayo lihat nih anak-anak. Udah, Mazmur 8 ayat 2. Udah ya. Ayo semuanya baca. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan pada lawanmu untuk membukakan musuh dan menerjang. Nabas. Ya. Saudara perhatikan. Menurut ayat ini, Tuhan itu sadis. Loh, kenapa sadis? Karena karena bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu diajak perang. Loh, betul tidak? Wih, pertama kali saya baca ayat ini saya protes. Tuhan, kenapa bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu
diajak perang. Betul nggak? Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, lawannya Tuhan, bukan lawannya bayi-bayi itu, untuk membungkamkan musuh dan pengendara. Bayi-bayi, anak-anak masih menyusu. Nah, ketika Roh Kudus beri saya ayat ini, saya baru mengerti kenapa semua bayi abjad pertama Nah, siapa pernah perhatikan dalam bencana alam, kecelakaan alat transportasi? Coba jawab ya. Bayi-bayi, anak-anak atau orang dewasa lebih banyak selamatnya? Aneh bukan? Logikanya ya orang dewasa yang bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak. Bayi-bayi, anak-anak. Berapa kali kita lihat fakta, bukan cuma di Indonesia, di negara lain kejadian gempa apa saja, itu tertimbun berapa hari masih hidup. Saudara, waktu ayat ini dibuktikan oleh Tuhan lewat banyak kejadian, ternyata bayi-bayi lebih banyak selamat daripada orang dewasa, karena mereka panggil Papa. Luar biasa. Beliau mempunyai luar biasa. Maka itu mengapa Lukas 11 menuliskan, baik, aku ajar kamu berdoa, dan ini caranya kamu berdoa. Panggil Papa, bukan yang lain. Nah, masalahnya di sini. Saya minta semua yang mendengar, baik yang langsung di Padang Bulan maupun yang ada di rumah di negara masing-masing, dengarkan. Seorang anak yang sejak kecil disakiti hatinya oleh papanya, maka dia sulit kalau berdoa panggil Papa. Kenapa? Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Mengapa tema ini penting kita pelajari? Mengenal Papa secara akurat. Karena Papa di surga menggambarkan dirinya. Maaf ya, bukan 103 ayat 13. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan kita menggambarkan diri itu sebagai Bapa. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikianlah Yahweh Tuhan sayang kepada kita yang takut akan Dia. Maka itu satu-satunya pribadi di seluruh alam semesta ini yang memberitahu dunia pencipta alam semesta itu seorang ayah, hanya Tuhan Yesus. Nah, ketika kita masih kecil, kita punya Papa tapi bengis, kejam, sadis, pemarah, pemabuk, pukul mama. Maka orang ini tiap kali panggil Papa, dia nggak bisa, karena muncul wajah bapaknya yang bengis. Dan yang menyedihkan, setan berhasil merusak gambar Papa. Ngeri. Kalimat ini saya nggak setuju, tapi ini fakta.
tak berhasil. Maaf, saya cukup kenal orang Batak. Betapa menyedihkan di tanah Batak ini. Ayah-ayah itu bengis pada anak dan istrinya. Betul atau salah? Ini fakta. Maaf, jangan tersinggung. Kalau saudara bapak yang baik, nggak usah marah kalau saya ngomong itu. Kalau saudara marah, engkau bajingan. Dalam nama Yesus bertobat. Banyak anak-anak Batak yang Tuhan berikan kepada saya untuk dipulihkan karena kelakuanku. Saya beritahu anak-anak itu, bapakmu gak salah. Bapakmu berlaku itu kepada kamu karena opungmu buat itu pada bapakmu. Dan itu terus nyambung. Maka itu hari ini harus diputus rantai setan. Harus diputus. Stop sampai di kita. Tidak sedikit saya mendengar anak-anak waktu masih kecil mengungkapkan kalimat ini. Tunggu ya, aku besar. Saudara, ini kalimat neraka. Siapa yang seringkali berkata kalimat itu? Anak-anak. Tolong bapak-bapak jaga. Hanya ada 3 hal yang membuat anak-anak sakit hati pada bapaknya. Kita lihat dulu ayatnya. Kolose 3:21. Hanya ada 3 hal. Enggak banyak, tapi 3 ini fatal kalau bapak-bapak melakukan. Udah, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, Janganlah sakiti hati anakmu, supaya tawar hatinya. Nah, ternyata bukan sekedar tawar hati, tapi anak-anak jadi durhaka. Saya geser pada bagian sini, nggak bisa lihat Alkitab. Siapa yang bisa menyakiti hati anak-anak menurut firman ini? Bapak. Ada 1-2 mama bisa bengis pada anak. Saya nggak bisa bicara panjang tentang ini, tapi ada sedikit dalam istilah ilmu jiwa namanya baby blues. Baby blues itu, blue itu dalam bahasa Inggris artinya sedih, tertekan. Nah, ada penyakit yang setan buat. Ibu melahirkan, tiba-tiba dia nggak suka anaknya, dia ingin buang anaknya. Saya nggak tahu istilah Batak itu apa ya, tapi ini ada. Ibu itu juga nggak ngerti kenapa aku bisa nggak suka anak ini. Nah, dalam penelitian saya selama ini, kira-kira 70% penyebab baby blues, artinya mama nggak suka anak yang baru dilahirkan, anak itu apa? Biasanya 70% kira-kira karena dia sakit hati dengan suaminya. Waktu hamil anak ini, si mama disakiti oleh suami. Maka tanpa dia sadar, dia dendam kepada bapaknya anak itu. Ngeri. Nah, ini ayatnya. Mazmur 51 ayat 7.
Mazmur 51 ayat 7. Maka itu dalam keluarga, setan itu benci keluarga harmonis. Ya. Oh maaf, tolong ayat berapa ya? Dalam kandungan aku dalam dosa aku dikandung, dalam kesalahan aku diperanakan. Mazmur 51. Oh ini dia. Makasih. Oh iya, betul ayat 7, cuma penulisannya. Lihatin ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa arti firman ini? Saya belajar dari seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal, yang ahli sejarah Yahudi perjanjian lama. Jadi waktu Daud dalam kandungan, bapaknya nuduh mamanya selingkuh, berzina. Nah, akhirnya para imam mengadili. Setelah diperiksa oleh para imam, ternyata gak ada bukti kalau istrimu itu selingkuh, ini anakmu. Tapi Isai tetap tidak mengaku. Nah, karena tidak ada bukti, maka nggak bisa dirajam dengan batu. Kalau sampai ada bukti, mati. Daud mati, mamanya juga mati. Nah, dalam tradisi Yahudi, kalau ada suami sejahat itu menuduh istrinya selingkuh, padahal dia tidak. Coba jujur ya, kalau kita semuanya wanita sudah menikah, kita lagi mengandung, atau suami kita nuduh anak ini bukan anak dia, marah nggak kita? Kita kok enak betul, ini anakku kamu nggak mau ngakui. Wajar nggak kita benci juga pada suami kita? Nah, akhirnya anak ini kena akibatnya. Nah, ibu yang seperti ini pada zaman itu, kalau ketemu orang di acara pesta, di acara ibadah, acara apa, dan orang lihat, oh kamu mengandung, kamu hamil, maka ibu itu berkata, ya aku ini akan melahirkan anak dalam kesalahan, dan aku mengandung anak ini karena dosa. Nah, biasanya suami yang kejam pada istrinya ketika istrinya hamil, itu kemungkinan baby blues itu masuk, karena dia nggak disayang suaminya, anaknya pun jadi menderita. Maka itu saudara, jaga pernikahan kita dengan baik. Menjaga pernikahan kita bukan dengan doa puasa, doa pagi, doa malam, tidak. Menjaga pernikahan kita supaya tetap harmonis, bahagia, rukun, damai, dengan satu sikap saja. Kita suami istri harus terus dan terus, selalu dan selalu mengampuni. Bukan dengan doa, mengampuni harus. Karena yang namanya suami istri, anak-anak belum menikah, engkau ingat khotbah ini ya. Sudah suatu hari kalian menikah, saya mau beritahu, setelah iblis benci kepada kita yang bisa mengenal Bapa dengan akurat, maka kebencian iblis yang berikut adalah keluarga harmonis. Pokoknya begitu setan tahu ada keluarga bahagia, pasti mereka datang ingin merusak. Nah, cara satu-satunya iblis merusak keluarga harmonis, diberi masalah. Tolong catat, masalah yang paling gampang yang setan berikan kepada kita yang harmonis dan bahagia, sederhana, salah paham. Catat itu, salah paham. Apa kata lain salah paham? Tersinggung. Bukan tersinggung. Apa kata lain salah paham?
tidak saling mengerti, salah pendapat, menuduh, asumsi, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, katanya. Sering rusak gak keluarga seperti itu? Maka itu, hai suami istri, jaga kepercayaan kita berdua. Tidak sedikit keluarga rusak karena mulut embernya tetangga. Tahu kata ini? Tetangga ngomong dipercaya, suamimu ngomong tidak dipercaya, istrimu bicara nggak percaya. Jahat sekali. Jadi tolong dicatat dan diperhatikan. Begitu kita bahagia, kita harmonis suami istri, langsung si bajingan yang akan datang goda, dicari-cari kesalahpahaman. Hati-hati. Suami belum pulang, tapi istri dengar kata orang lain, sudah bawa pentungan itu. Nanti istri nanya, begitu sampai rumah, ada apa? Jangan tanya ada apa, ada apa. Sering gak itu terjadi? Nah, saya punya kalimat ini. Pernah ngerti istilah jadi member? Tahu yang biasanya apa itu jadi member? MLM atau produk apa saja ya. Nah, biasanya kalau orang jadi member sesuatu suka dikirimi barang baru nggak? Betul? Supaya promosikan, supaya beli. Betul tidak? Nah, maaf ya. Ternyata nggak sedikit murid Yesus jadi membernya setan. Loh, betul tidak? Loh, iya atau tidak? Jadi member setan, suka dikirimi barang baru, jengkel, salah paham, betul nggak? Pikiran cabul dan macam-macam lagi, iri hati, marah. Nah, biasanya kalau saudara jadi member satu perusahaan dan saudara terganggu, terus dikirimin WA macam-macam, caranya gimana untuk putus? Oke. Belum, betul. Nah, jujur ya, yang jadi membernya setan, blokir hari ini. Tapi heran juga loh, nggak sedikit murid Yesus senang jadi membernya setan. Oke, hal kedua, ini belum bapak tadi. Iblis itu makhluk yang paling hebat membuat sampah. Iblis itu lebih hebat dari manusia dalam memproduksi sampah. Ingat itu. Apa sampah-sampah iblis? Banyak, tapi kecil-kecil. Khawatir, takut, ragu-ragu, tersinggung. Satu, sekedar itu besar, tapi kecil dulu. Sebelum sakit hati itu jengkel dulu dan tersinggung dulu. Betul tidak? Nah, karena iblis itu produksi sampah, maka iblis cari tong sampah. Betul nggak? Untuk buang sampah. Nah, saudara sudah blokir membernya setan, tapi jangan bodoh lagi jadi tong sampahnya setan. Sampah khawatir dibuang, sampah curiga dilempar, sampah iri hati, kecewa, tersinggung, takut. Ya goblokmu. Betul enggak? Saya beri ilustrasi. Pernah enggak terjadi, enggak tahu apa sebabnya, tetangga kita buang sampah ke halaman rumah kita? Pernah toh? Nah, saya tanya, hari
ini dia buang sampah, kita diemin. Besok buang karena kita diam. Hari kedua mereka buang sampah ke halaman rumah kita nggak bereaksi. Hari ketiga buang lagi. Akhirnya rumahmu jadi tempat sampah. Itu cara setan. Curiga pada suami, curiga pada istri, padahal nggak ada bukti. Itu sampahnya setan. Curiga pertama yang dikirim setan, saudara nggak buang, besok dia tambahin lagi. Betul ya Pak Gembala? Akhirnya hidup saudara jadi tempat sampahnya setan. Bodoh nggak? Orang kalau bilang bodoh itu apa? Modu. Jangan modu. Jujur ya. Nah, maka itu kalau ada suami istri, tahu film kartun Tom and Jerry? Ada nggak suami istri kayak Tom and Jerry? Kayak kucing dengan tikus ini. Ayo ngaku, siapa tikusnya siapa kucingnya? Ayo. Tiap saat ribut terus. Anak-anak menderita. Betul enggak? Anak-anak menderita. Maka itu hari ini jangan kita jadi membernya setan. Jangan jadi tong sampahnya setan. Jadilah orang benar. Luar biasa. Jadi kalau ada orang ngomong, ada orang WhatsApp, ada pikiran jahat masuk, tolak dalam nama Yesus. Aku percaya suamiku, aku percaya istri. Tolak. Enak gak sih jadi membernya setan? Tapi kok mau ya? Ayo ngaku. Kenapa aku Gembala? Bukan terlanjur moto tadi. Gembala dengan terlanjur bukan sudah tahu jadi member setan kok mau betul. Oke ya. Nah, kalau semuanya ini kita lakukan dengan benar, setan nggak akan ganggu keluarga kita. Setan nggak akan ganggu. Karena kita percaya suami kita percaya istri kita. Jelas? Jadi Papa pencipta alam semesta menggambarkan dirinya sebagai Bapa. Nah, ada 3 hal yang membuat anak-anak sakit hati. Maka itu sampai anak bisa berkata, tunggu aku besar. Ngeri. 1, anak-anak tidak akan terima kalau bapaknya nyakitin mamanya, baik dengan kata-kata maupun dengan tangan. Anak-anaknya ngeri. Satu kali saya sudah cukup lama, saya pelayanan di satu penjara. Saya lihat ada anak muda. Kalau lihat penampilannya, dia bukan kriminal. Setelah ibadah, saya minta waktu pada petugas, boleh nggak saya ketemu warga binaan yang salah? Boleh Pak, di ruangan khusus. Wajahnya lesu sekali, sedih saya nggak bisa bayangkan. Saya tanya, kasus apa? Pembunuhan. Pembunuhan. Siapa yang kamu bunuh? Bapak saya. Hah? Terus dia nangis. Dia kena vonis pembunuhan tidak berencana. Nah, jadi bapaknya ini seorang yang sangat kejam. Dalam arti bukan kejam mukul, tapi kejam perfeksionis, tahu. Semuanya harus betul, harus sempurna. Anak istrinya dituntut
Harus apa-apa, letakkan sandal lurus. Kursi tidak boleh miring. Waduh, pokoknya. Nah, suatu hari bapak ini punya acara, setiap makan malam diusahakan satu keluarga duduk di meja makan bersama. Bagus. Suatu hari anak ini tanpa sengaja menyentuh gelas minumnya sendiri, tumpah. Wih, bapaknya marah. Kamu gak kasihan mamamu? Akhirnya harus cuci taplak ini lagi begini. Memang dia salah. Ya maaf. Waktu yang lain sudahlah agak lama dari peristiwa pertama, tapi di meja makan yang sama, tanpa sengaja bapaknya menumpahkan gelas. Wih, anak ini langsung bereaksi. Ingat orang ini. Nah, kemarahannya muncul ketika bapaknya marah kepada mamanya. Kenapa kamu taruh gelas dekat tanganku? Saudara jangan tertawa. Ini masalah. Ini anak nggak tahan. Sudah lama menyimpan dendam atas kebengisan bapaknya. Jadi kamu nggak pernah ngaku salah. Makasih. Dan kamu cari orang lain yang bersalah. Nggak ngomong, tapi menuduh. Dia berdiri dari kursi makan itu. Dia nggak pukul, dia dorong bapaknya dengan keras. Nah, bapaknya punya penyakit. Waktu terdorong bapaknya jatuh. Entah bentuk apa kepalanya, meninggal. Tapi tetap kena pasal pembunuhan. Tapi tidak berencana. Waktu saya dengar, bayangkan betapa tertuduhnya anak ini. Dia tertuduh bunuh bapaknya. Dia tertuduh sampai cari uang buat ibu dan adik-adiknya. Saya peluk anak itu. Saya yakinkan dia, Tuhan mengampuni karena Tuhan tahu hati. Maka itu bapak-bapak ingat, ini nomor satu. Jangan ada suami menyakiti istrinya. Jangan bapak menyakiti mama di depan anak-anak. Maka anak-anak pasti berkata, tunggu aku besar. Dan lagi sekali setan berhasil. Kedua, apa menyebabkan anak-anak sakit hati pada bapaknya? Kalau bapaknya pilih kasih, tidak adil. Beda-bedakan saya antara anak ini dengan anak nomor ini. Ayo jujur, kalau kita semuanya anak-anak, kalau bapak kita itu sakit hati enggak? Nah, maka itu bapak nggak boleh pilih kasih. Nomor 3, bapak harus tepat janji. Buat anak-anak, janji bapaknya itu janji mati. Penting, dipegang betul. Maka itu ketika anak nagih, Pak mana? Terus bapaknya jawab, maaf, bapak cuma guyon. Aduh, itu menyakitkan. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan anak-anak sakit hati dan bapaknya. 1 karena apa tadi? Ayo masuk lupa. Bapaknya menyakiti mamanya. 2, janji. dia pilih kasih, tidak adil. 3, tidak tepat janji. Mari kita lihat Malaki 4 ayat 6. Ngeri sudah. Dampaknya ngeri. Kalau bapak-bapak tidak berubah dan tidak bertobat, dampaknya mengerikan. Malaki 4 ayat 6. Nggak ada ya? Nggak di layar nggak ada ya? Oke, berarti masih lama. Saudara belum update. Ya memang
di yang lama itu nggak ada Malaki 4 ayat 6. Aneh juga. Oke, saudara baca di Alkitab saudara. 1, 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ini satu-satunya ayat yang paling menakutkan dan ditulis sebagai ayat terakhir perjanjian lama. Apa yang menakutkan? Tuhan marah, murka, lalu mengancam. Kalau gereja tidak berhasil membuat hati bapak-bapak bertobat, menyayangi anak-anak, maka anak-anak akan berontak, jadi pemberontak. Kenapa? Ada suara, Pak. Ada apa? Ada suara dari Zoom. Oh, nggak ada suara. Ada yang ngomong gitu. Oh, udah. Tolong matikan ya. Udah. Zoom, ya di mute. Kalau gereja gagal membuat bapak-bapak bertobat, tidak bertobat untuk menyayangi anak-anaknya, maka anak-anak berontak. Mengerikan. Tuhan Yesus akan tetap datang, tapi untuk memusnahkan. Ngeri nggak? Begitu sederhana. Untuk memusnahkan bumi nggak perlu perang nuklir, nggak perlu sinabung meletus 10 kali, nggak perlu gempa bumi, tsunami, nggak perlu. Ternyata untuk memusnahkan bumi cukup rusak ayah-ayah. Ngeri sekali, bukan? Maka itu saya katakan dari awal tadi, iblis gak suka, iblis gak bingung kalau kita rajin doa puasa, doa pagi, baca Alkitab, ibadah, pelayanan, KKR, seminar. Enggak. Dia akan marah dan dia halangi kalau kita bisa mengenal apa saja. Itu setan tidak suka. Karena kalau kita semuanya bisa mengenal apa dengan benar, setan nggak ada kerjaan, dia pulang kampung ke neraka lagi. Penjara jadi hotel, pengadilan jadi mall, betul. Polisi nggak ada kerjaan, tapi tetap digaji, percayalah. Karena nggak ada orang rusak, nggak ada orang bersalah. Narkoba tidak laku, karena Papa mengasihi. Amin. Saya sudah berkali-kali ke Sumatera Utara, bahkan sampai ke Martelu, sampai ke Kutacan. Maaf, saya lupa. Kapan tradisi Batak, adat Batak yang salah ini berubah? Suami-suami, bapak-bapak jauh lebih suka ke lapor tua daripada ke gereja. Betul apa salah? Berarti gereja gagal. Ini bisa membuat para suami, para ayah untuk hidup di dalam Tuhan. Maka itu mulai hari ini, ayo bapak-bapak, kita berfungsi yang benar. Amin. Kita lihat sekarang 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2. Kenapa, Dek? Ya, mulai ayat yang ke-7. Ini yang kita harus pelajari. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah. Di antara kamu sama seperti seorang ibu, 2 mengasuh, 3 dan merawati anaknya. Inilah 3 fungsi ibu di ayat 7. Ayat 8 yang keempat. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Terus bukan saja rela,
membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Maka itu kalau ada ibu melahirkan, itu pasti taruhan nyawa. Ibu nggak cuma khotbah, tapi memberi nyawanya. Begitu gembala-gembala, jangan cuma pintar khotbah, tapi nggak memberi hidup kepada jemaat. Nah, saya sedih melihat ada beberapa gembala nggak bisa membaur dengan jemaat, harus berubah. Tolong catat, inilah 4 fungsi mama: mengasuh, menyayangi, merawat, dan apa tadi? Coba ayat 7 ya. Oh, Rama, mengasuh, merawat, menyayangi. Ini mama. Ayat 10. Untuk papa ada 6. Ya, lagi mencatatnya. Hebat, Ken, kamu hebat mencatatnya. Mama itu ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ya, itu mama. Ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa saleh itu takut Tuhan. Ya, takut Tuhan, hidup menghormati Tuhan. 2, adil. 3, tak bercacatnya. Kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa. Nah, di ayat 10 ada 3 fungsi Bapa. Saleh, takut Tuhan. 2, adil. 3, nggak pernah salah. Ini yang luar biasa. Keempat, ya, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu. 5 menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12. Ini yang ke-6. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan kemuliaannya. Meminta dengan sangat, saudara tulis mendisiplin. Pelan-pelan ya. Ada 6 fungsi Bapa. Saleh, takut Tuhan. 2, adil. 3, tidak bercacat. Pelan-pelan ya. Wah, saya senang melihat saudara rajin mencatat semuanya. Harus gitu. Dan yang keempat, menasehati. Menasehati yang keempat. Saleh, adil, tak bercacat, menasehati. Yang kelima, menguatkan hati. Nah, sudah kan? Semua sudah? Yang keenam, mendisiplin. Nah, bagi yang pertama kali tahu ayat ini, coba buat tabel. Tahu tabelnya? Sebelah kiri mama, 4 fungsi. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Tabel kanan Papa. Saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Saya akan uraikan dengan cepat. Nasihat di tangan mama atau papa? Lihat catatan saudara. Nasihat di tangan mama atau bapak? Apa yang terjadi pada seorang manusia waktu dia bertumbuh dari bayi, anak kecil, remaja, pemuda, tapi nggak punya penasehat, nggak pernah dinasihati? Manusia itu pasti jadi apa? Liar, gampangan, pembangkang, susah diatur, maunya sendiri, liar, nggak tertib. Apa? Ada suara tadi? Urakan. Saya mau tanya,
waktu kita masih kecil, ini yang aneh ya. Waktu kita masih kecil, kita sering minta nasihat ke papa atau ke mama? Dua-dua. Mungkin dua-dua. Mama. Betul? Ya. Ini yang aneh sekali. Padahal nasihat di tangan siapa? Nah, mama-mama dengar ya. Kalau sampai anak-anak minta nasihat mama, katakan tunggu bapak dulu. Kenapa anak-anak lebih suka minta nasihat mama? Tolong dicatat. Anak-anak itu makhluk yang pintar, yang paling pandai memanipulasi mama. Betul tidak? Itu. Nah ini rahasianya. Mama jangan keroyok saya setelah khotbah. Mengapa anak-anak lebih suka minta nasihat ke mama? Karena mama itu tahu betapa susahnya mengandung, betapa menderitanya melahirkan. Maka itu mama-mama tidak bisa tegas. Itu sebabnya anak-anak pintar manipulasi. Maka kalau anak-anak minta nasihat mama, ya. Nggak dituntun, nggak diarahkan. Ini bahaya besar. Nah, celakanya si setan membuat penasihat yang nggak pulang-pulang. Betul tidak? Ini. Maka itu bapak-bapak, kita adalah pribadi yang sangat dibenci oleh setan. Suatu ngeri sekali. Jadi papa itu punya otoritas. Katakan amin. Papa punya kuasa untuk menasihati, mengarahkan anak, menuntun anak. Begini istilah penasihat. Apa jadinya jalan raya, apalagi jalan tol, nggak ada garis. Tabrakan. Tabrakan. Nasihat itu garis. Itu di tangan papa. Amin. Ayo bapak-bapak kita bertobat. Maka itu saya katakan kalau bapak kita, opong kalian memperlakukan itu kepada bapakmu, maklumi. Tapi bapak harus berubah mulai hari ini. Amin. Jangan nyalakan opung anaknya. Kita harus berubah. Menguatkan hati, fungsi yang kelima. Apa itu artinya? Oh ini keren ya. Siapa pernah dengar istilah, oh kamu gak pede dengan anak muda, kamu gak pede. Apa arti kata gak pede? Gak percaya diri. Ternyata percaya diri itu dari papa, bukan dari mama. Ketika seorang bapak berkata pada anaknya yang mau mengerjakan sesuatu dan bapak melihat, ih anak ini gak bisa, bapak cuma cukup ngomong, kamu bisa, kamu bisa. Ada papa di sini. Yes. Wih, itu timbul keberanian. Di situ anak-anak bangga. Amin. Kemarin Indonesia merayakan Hari Ayah, betul nggak? Oh, saya baca banyak di sosial media. Nah, tadi saya lihat di Facebook salah satu anak saya, Yeri Pati Nasarani. Aduh, saya nangis lihat Facebook dia. Apa? Dia difoto waktu anaknya, maaf, lagi jongkok di WC PO. Terus Jerry ini peluk anak itu. Dan saya lihat wajahnya pas ada di lubangnya WC itu. Nggak ada kata-kata. Cuma ada satu kata kalimat, satu kata ayah. Saya nangis. Terus saya beri komen di Facebook. Itu loh Pak Pres. Luar biasa. Jadi ketika seorang anak sedang bertumbuh dalam banyak kesulitan yang dihadapi, tetap ketika bapaknya hadir, cukup satu kata, kamu bisa. Anak itu berani. Maka sampai dewasa dia akan jadi pemimpin yang luar biasa. Saya beri contoh lagi.
Semua kita pasti pernah tahu. Walaupun ada yang belum punya anak tapi bisa mengerti. Ketika anak umur 2-3 tahun atau 4 tahun, tergantung kondisi fisiknya, lalu main dengan bapaknya, baik anak laki maupun anak perempuan, terus dilempar. Kan ini nangis atau minta lagi? Aneh bukan? Minta lagi. Saudara, itu yang tertulis. Bapak, kuatkan hati anak-anak. Itu buat anak-anak berani. Ada meja atau almari agak pendek, anak ditaruh di atasnya, bapaknya, kamu lompat. Lompat nggak anak itu? Awas mau minggir, awas. Anak ini lompat dan tidak takut. Tapi saya pesan, jangan ada mamanya. Pasti bapaknya. Jangan lempar-lempar, ambil dia. Aduh, ini firman luar biasa. Betul ya? Jadi fungsi bapak itu seperti itu, menguatkan hati anak. Amin. Mendisiplin. Maaf ya mama, mama itu susah mendisiplin anak. Betul atau salah? Betul. Kenapa? Ya karena tahu susahnya mengandung dan melahirkan. Jadi mama itu nggak tegas. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Nah, kalau begitu saya tanya, di tangan siapa pembentukan karakter manusia? Bapak. Maka itu setan merusak bapak. Karena setan tahu generasi ini hancur karena bapaknya dihancur. Tidak begitu dengan bapak di surga. Anak-anak akan jadi bengis, jadi ganas, jadi pemarah kalau hampir tiap hari di rumah lihat papa mamanya bertengkar. Tom and Jerry tadi. Kenapa? Karena anak capek. Ngomong dikit teriak, bentak, maki. Anak itu nggak suka. Tapi setan kurang ajar. Di luar rumah, anak itu lakukan bentak, maki temannya, maki guru. Karena hari-hari itu dia lihat dan dia dengar di rumah. Betul tidak? Ini merusak sekali. Maka itu ingat. Tadi saya ngomong di awal, hanya ada satu cara menjaga keluarga harmonis, bahagia, damai, yaitu dipintar semuanya, mengampuni. Nggak ada cara, bukan doa. Keluarga hancur nggak bisa didoakan, harus saling mengampuni. Suami istri terus saling mengampuni. Amin. Ini yang kita harus tahu. Yohanes 14 ayat 8. Jadi mendisiplin di tangan Bapa juga. Siapa Bapak kita? Ini luar biasa. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, ayo Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Karena ini luar biasa. Dosa, narkoba, perjudian, dan sejenisnya akan lenyap. Bukan karena pabriknya ditutup, tapi kalau semua orang berjumpa Bapa. Amin. Ya, tepuk tangan dong, itu sudah cukup. Kata cukup artinya puas, kenyang, lengkap, utuh. Coba lihat bahasa karunya apa? Ini kalau kita bahasa karu cukup. Wah, cukup. Silakan baca. Ini luar biasa. Tunjukkan Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Anak-anak yang mendapat kepuasan dari kasih Bapa, maka anak-anak gak akan cari yang lain. Cukup dengan Bapaknya saja. Hebat sekali. Ada yang pasti mau pakai mikrofon? Silakan Pak.
Kan dulu yang orang karo ya. Oke, Yohanes 14 ayat 8. Emakani na Filipus man Jesus. O Tuhan, cidah kendage Bapa eman kami, gelah puas akap kami. Puas ya. Terima kasih. Hanya kehadiran seorang ayah yang akan memuaskan hidup setiap manusia. Saya percaya kalau Bapak itu hadir, penjara kosong, pengadilan kita, semua aman, karena nggak ada kejahatan, karena orang merasa puas, cukup, kenyang, utuh, lengkap, komplit, bahagia. Ini ayat luar biasa. Maka itu pria-pria yang belum menikah, jaga diri. Ini firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Lihat kegagalan Daud. 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-6. Daud gagal mendidik anaknya karena fungsi bapak tidak dibuat oleh Daud untuk Adonia. Selama hidup Adonia, saudara nanti yang belum tahu kisah Adonia, cari ya, baca ya nanti yang Adonia. Ini anak yang bikin malu bapak, anak yang buat susah orang tua. Ternyata selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur, menasihati, mendisiplin. Enggak. Anak ini dimanja, dibiar-biarkan. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Kenapa kau berbuat begitu?" Alasannya kelas. Karena Adonia itu cakep, ganteng, anak pertama lagi sesudah Absalom. Ternyata dalam dunia orang Tionghoa dan orang Batak kasus ini ada. Betul? Maaf saya harus ngomong yang Tionghoa dan yang Batak. Berapa banyak anak-anak pertama laki, baik keluarga Tionghoa maupun keluarga Batak, yang dimanja habis. Bapak ibu manja, opung-opung yang memanjakan juga. Sudah menikah masih mengganggu orang tua. Ada nggak? Nah, itu kesalahan kita orang tua. Tidak mendisiplin, tidak menasihati, dibiar-biarkan. Akhirnya dunia jadi duri dalam daging ayamnya. Betul tidak? Wih, menyedihkan sekali. Maaf, opung, jangan tersinggung. Jangan biarkan anak-anak lebih betah tinggal di rumah opungnya. Awas. Setuju? Kenapa? Nyaman. Nah, karena opung suka manjakan cucu. Maka itu kalau anak-anak saudara sudah mulai ngomong, "Ma, cucu opung aja," mulai rusak. Itu opung-opung awas. Apalagi kalau cucunya mirip opungnya, habis. Betul, bukan opung. Awas ya, jangan sekali. Anak-anak tetap di tangan papa. Kalau opung ingin punya mainan baru, beli boneka. Daripada merusak cucu. Iya, daripada merusak cucu. Hebat firman Tuhan. Jadi inilah kebenaran yang kita harus miliki. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan bertanya. Yang bertanya, ayo. Ya Pak, 1-2 orang. Ya silakan. Ini opung siapa ini? Haji masuk gereja. Oh iya, Pak Suraji. Haji masuk gereja. Iya. Ada mikrofon? Ada. Ya. Silakan. Menjual Pak Suraji. Yang menjual shalom. Shalom untuk kita semua. Terima kasih atas berkat firman Tuhan yang diberikan kepada kami semua. Yang mau kami tanyakan di sini, Bapak Pendeta, kenapa kau Bapak lebih cepat meninggal
Terima kasih. Maka itu kenapa lebih banyak jajan di dunia? Ada beberapa penyebab, ya ini mungkin tidak akurat. Satu, tolong istri jangan ganggu suami terus. Ini kan nggak akurat ini. Ya, dalam firman Tuhan kan dikatakan suami itu kepala, istri itu tubuh. Nah, dari kepala ke tubuh ada apa? Leher kan di badan. Nah, kalau leher goyang terus nanti pusing. Maaf. Anjing aku udah jadi ngomong. Tapi bisa terjadi toh? Nah, maaf loh. Tidak sedikit istri buat stres suami. Maaf, saya mau berikan bukti. Satu, yang suka cemburuan, suka curiga itu bapak atau ibu? Ibu. Dua, yang lebih gampang khawatir, takut itu bapak atau ibu? Ibu. Masa koruptor itu gara-gara begini? Masa sudah kawin 25 tahun kalau imitasi terus? Jadi kalimat itu jadi masa gak malu sama tetangga? Maka itu banyak suami stres gara-gara istrinya minta ya enggak. Saya punya ilustrasi bagus ya. Jangan korok saya, korok Pak Sundaji dan Cetang. Ada satu keluarga, istrinya itu iri, hatinya tinggi sekali. Sampai suami ini takut pulang. Dia pulang kalau istri sudah tidur. Tetangga sebelah kiri baru punya sofa baru, suami pulang beli sofa. Tetangga kanan baru punya TV baru, beli TV baru. Lama-lama stres suaminya. Dia berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Suatu hari tetangga depan punya istri baru. Ya kok ngerti ya? Nah, suami berani pulang. Nah, tetangga depan punya istri baru. Bagaimana menurut? Maka itu top ya para istri, buat semua suami damai. Khawatir, takut, buanglah, percaya Papa di surga. Amin. Suami tidur nyenyak, istri khawatir terus. Istri khawatir bisa tidur? Nah, kalau nggak bisa tidur, di tempat tidur ngapain? Mikir. Ya, goyang terus untuk mikir. Gila. Nah, ini kan terganggu yang di sebelah. Ngapain sih kamu itu? Nah, jadi saya nggak bisa tidur Pak, maka itu pendek umur. Oke, hal yang lain lagi. Kalau suami rakus minum tua terus ya cepat mati. Ya enggak. Yang dilarang Tuhan dimakan semuanya. Ya cepat mati, pendek umurnya nggak jaga diri. Ya, dan ada banyak yang lain, maafkan saya. Maka itu keharmonisan kita harus ada. Amin. Kebahagiaan kita jaga. Gimana cara menjaga keharmonisan tadi? Ngampuni. Mengampuni, terus mengampuni. Tidak habis-habis, salah kecil, salah besar, mengampuni. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Nggak ada. Oh, mana ayo? Ada lagi cepat. Tunggu. Nggak ada, berarti sudah. Oh ada. Ada. Silakan. Ini dua bapak ini, nanti habis ini ibu ya. Ayo, silakan.
Siapa namanya ini? Sebut duduk aja nggak apa-apa seperti. Shalom. Shalom. Nama saya Daniel sendiri. Coba. Miring. Ada satu yang mau saya tanya Pak. Tadi firman kita dengar sangat bagus dan itu menggambarkan kalau Bapak itu masih ada. Bagaimana kalau seorang anak atau seorang istri yang memiliki anak masih kecil dan sudah di luar ditinggalkan bapaknya, Suaminya. ya suaminya, apakah harus segera mencari bapak baru? Pertanyaan Daniel sendiri, bagaimana kalau ada satu keluarga, istri dan anak masih kecil, suaminya meninggalkan mereka, apakah cari bapak baru? Jangan dulu. Nah, ada dua cara yang Tuhan sebut. Satu, kita buka Mazmur betul 66 atau 68 ayat 8. Tuhan di tempat kudusnya adalah suami bagi para janda dan bapak bagi anak yatim. Jadi sebelum cari suami baru, dekatkan dengan bapak di surga. Mazmur berapa ya? 68 ya, ayat 6. Jangan lupa coba cari. Itu nomor 1. Nomor 2, gereja baik bapak gembala maupun beberapa bapak dalam gereja itu, kalau orang Batak Toba bilang kuda itu omnya. Kalau Karo apa? Kuda juga. Nah itu jadi bapak dulu sementara, mewakili suami yang sudah tidak ada. Ya, betul ayatnya. Oh ya, ayat 6. Bapak bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Tuhan di kediamannya yang kudus. Jadi itu dua jawabannya. Daniel. Ada lagi? Oh, bapak lagi. Apa nih ibunya ini? Kok dia? Ntar di rumah jangan ribut sama suami ya. Salam, terima kasih. Salam. Pada kesempatan ini. Ya. Dari Pak berdiri Pak, karena di belakang nggak kelihatan. Coba Pak masuk TV. tadi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama soal bapak atau ibu mati, terus yang kedua tadi soal sebagai Ya Bapak langsung aja, Bapak tanya apa? semua di bapak. Iya, yang ada bukannya di pertanyaan Ya. ini. Pertanyaan selanjutnya yang masih berhubungan dengan pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua tadi, kalau si suami mati seperti jawaban bapak tadi bahwa ada bapak di surga sebagai pengganti, kalau kebalikannya bagaimana? Terima kasih. Istri meninggal duluan. Ya, begitu. Pokoknya kalau sudah meninggal pasangannya boleh menikah lagi Pak. Berunding dengan anak-anak. Saya ulangi lagi. Tadi pertanyaan kedua, kalau si suami sudah meninggal, Iya. berarti ada peluang untuk mengganti. Bisa, karena setelah meninggal boleh menikah lagi. Ya, kalau kebalikannya itu secara logika bagaimana itu aja? Kebalikan gimana maksudnya Pak? Saya agak berat mengatakan. Lu nggak apa-apa, kalau katakan si saja. Kalau Meninggal. si istri meninggal, apakah si suami mencari di surga juga? Gitu. Oh enggak, boleh menikah lagi. Enggak usah cari surga Pak. Ada. Tapi kalau tahan, iya makanya itu. Jadi ya bisa juga kalau mau begitu. Maaf ya, pasti pertanyaannya bagaimana masalah pendamping, masalah segala. Yesus itu Immanuel. Betul enggak? Yesus Immanuel. Jadi dia tetap menyertai kita. Jadi Bapak nggak akan kesepian. Ya, coba kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, jadi gini maksud saya berarti kalau kesepian gimana? Kalau istri sudah meninggal, lalu suami bagaimana? Nah ini ada Bapa di surga juga. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah itu kita yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku,
ia akan dikasih oleh Bapa. Dan aku pun akan mengasihi dia. Stop. Apakah masih rasa sepi kalau kita disayang oleh dua pribadi, Tuhan Yesus dan Bapa di surga? Cukup gak itu? Cukup sekali. Jadi yang sudah janda, sudah muda, kalau perlu gak usah cari lagi. Daripada hidup punya masalah, menikah itu masalahnya berat. Betul nggak? Menikah itu masalahnya banyak. Jadi kalau salah satu sudah dipanggil Tuhan, lebih baik sendiri nikmati kasih Bapa dan kasih Yesus. Dan nggak selesai. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mau sepi apa? Ayat 20. Ya, ayat 20. Masih Yohanes 14. Ini luar biasa. Pada waktu itulah kamu tahu apa? Bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kita ada di mana? Salah. Ayo anak-anak. Kalau kita cuma di dalam Bapa, nah Yesus itu di mana? Loh ya toh? Loh, ayo mikir. Ayat pendek begini loh, susah sekali. Oke, kelamaan. Kita dibungkus luar dalam. Barikade pertama, Bapa di surga. Tahu kata barikade? Pembatasnya. Barikade kedua siapa? Tuhan Yesus. Baru kita. Setelah itu barikade yang ketiga siapa di dalam siapa? Lah yuk. Yang ketiga siapa di dalam siapa? Cepetan. Bukan. Yang ketiga ini loh. Aku di dalam kamu. Yesus di dalam kita. Amin. Amin. Nggak hidup seperti misalnya ada setan nekat bisa melewati dua barikade. Siapa itu? Bapa dan Yesus. Bisa menangkap kita. Bisa dia menelan Yesus juga yang di dalam kita? Muntah dia. Ngerti? Jadi Pak gak akan kesepian. Amin. Oke. Sekarang ibu-ibu lah setiga Bapak ini. Oh itu ada itu. Tolong. Mana mikrofonnya? Tolong. Ya, ibu berdiri dong Bu, supaya kelihatan cantiknya Bu. Nah, gitu. Shalom. Yang perlu saya tanyakan, seorang ibu, dia sudah dalam Tuhan, dan dia tidak pernah mau marah-marah sama suaminya, karena suaminya ini bekerja keras. Dan seluruh kebutuhan rumah tangga, anak-anak, dan segala sesuatunya dicukupkannya. Yang perlu saya tanyakan, dan satu lagi seorang ibu ini, sekali dia mengatakan ayo berdoa, cukup. Sekali dia mengatakan ayo ibadah, cukup. Sekalipun suami itu tidak mau berdoa, sekalipun suami itu belum mau beribadah, si ibu ini gak pernah marah-marah, gak pernah mendesak, gak pernah memaksa. Dia cukup mencari Tuhan dengan kepuasannya sendiri. Jadi yang perlu saya tanyakan, bisakah suami itu nanti menjadi seorang suami, bapak, dan bapak daripada anak-anak, menjadi suami daripada istrinya, suatu saat bertobat dan mengalami Tuhan seperti apa yang dialami istrinya? Itu menjadi pertanyaan saya. Oh, pasti bisa. Pasti bisa. Karena kerinduan Tuhan, suami istri itu utuh bersatu. Jadi yang kita sempat mendengar, ibunya bertanya, istrinya sangat cinta Tuhan, rohani, tapi suaminya tidak. Diajak doa tidak mau, diajak ibadah tidak mau. Kita buka 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14. Nah, peranan istri harus bekerja dengan baik. 1 Korintus 7 ayat 13 dan 14. Dan kalau ada seorang istri
bersuamikan seorang yang tidak beriman. Jadi suami itu udah beriman, nggak mau percaya. Dan suami itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu diputuskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu diputuskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak Tuhan, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi iman istri, garamnya istri akan mengasingkan, menyelamatkan suami. Tapi kalau sebaliknya, ini sebelum menikah ya, apa ini setelah menikah belum tahu Tuhan. Tapi adik-adik yang belum menikah harus cari yang seiman. Jangan salah. Nah, begitu pula suami yang beriman, cinta Tuhan, tapi istrinya tidak, maka iman istrinya akan menarik, iman suaminya akan menyelamatkan istrinya. Kalau tidak, anak-anak kita yang kasihan, cemar, nggak kudus. Coba bayangkan, siapa ingat Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Betul? Siapa pernah buat telur asin? Saya pernah. Sebutir telur bebek cukup dengan 2 sendok makan garam dengan air 250 cc, 1 gelas aquatnya. Cuci yang bersih, sikat supaya pori-pori terbuka, rendam. Paling cepat seminggu. Kalau melebihi sedikit 9 hari atau 10 hari. 1 telur bebek cukup jadi telur asin karena 2 sendok makan garam. Nah, garam dunia itu seberat badan kita. Saya 62 kilo. Nah, kalau sampai saya garam 62 kilo, saya bicara contoh. Istri saya bukan beriman dan mau tinggal dengan saya, misal, maka saya beri target 3 bulan harus asin. Masa 1 telur digarami 62 kilo kasih nasi, itu garam palsu. Ngerti urusan nasi itu? Nah, anak-anak yang punya teman sekolah, teman kuliah, teman sekerja, harus asin juga mereka. Kalau mereka kumpul saudara, karena kita ini garam. Amin. Maaf, saya cuma ngomong. Apalagi yang garamnya sampai berat-berat begitu. Bagaimana ini? Satu lagi ibu, ada? Tidak ada. Oke, saya tutup ya. Ayat terakhir. Ini Tuhan bekerja luar biasa untuk hidup kita semua. Tuhan ingin keluarga kita bahagia. Tuhan ingin keluarga kita harmonis. Harus dengan apa menjaganya tadi? Mengampuni. Tidak ada yang lain. Selalu mengampuni dan mengampuni. Itu luar biasa. Kita buka ayat ini, Efesus pasal 5. Efesus pasal yang kelima, ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Hukum apa? Kasihilah istrimu, hai suami, seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Suami, sayangi istri kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Dan istri kita adalah badan kita. Begitu pula istri, hormati kepalamu, suami. Tolong istri, selemah apa suami kita, jangan cerita ke tetangga. Aduh, betul? Ada istilah, jangan jemur pakaian kotor di depan rumah. Ngerti istilahnya? Masa kesalahan keluarga dibuka-buka ke banyak orang?
Tolong ya para istri jaga hormati suami. 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Nah, ini untuk suami-suami yang bengis, suami-suami yang tidak takut Tuhan. Tuhan memberikan resep buat para istri. Baca 1, 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah. Stop. Tunduklah kepada suami. Kalau U pertama saya ganti A, bunyinya apa? Loh, kalau huruf U tunduklah itu saya ganti A jadi ada nggak istri nanduk suaminya? Oh, tolong. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah, bukan tanduklah suami. Amin. Itu Pak Sinoji yang sering cepat mati ditanduk terus sama. Maka itu kenapa di dunia lebih banyak janda daripada Pak Sinoji bukan saya. Supaya ini dia, supaya jika ada di antara mereka suami-suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tunggu dulu. Artinya jangan jadi istri cerewet. Loh, betul nggak? Saya mau minta pendapat. Anak-anak, kalian jawab yang kalian lebih suka mamamu cerewet atau berwibawa? Berwibawa. Dengar itu. Mama cerewet nggak dihormati anak. Betul? Begitu pula istri cerewet nggak dihormati suami. Ngomong di WC aja juga ngomong. Ini loh firmannya. Jadi kelakuan suami seburuk apa pasti dimenangkan oleh kelakuan istri. Karena banyak ngomong, cuma takut akan dia. Maka itu saya punya prinsip, tolong ya, kalau bapak sedang gila, ibu jangan ikut gila, supaya anak-anak gak ikut 2 orang gila. Setuju? Yang gila biar 1 aja lah. Terus tunggu kapan? Cuma 1 di antara 2, bertobat atau mati. Dan itu 1 Petrus 3 ayat 7. Ini yang terakhir. Wih, luar biasa. Nah, ini penyebab yang berikut Pak Suraji. Kenapa banyak janda suami mati? Ini ayatnya ada. Ayat 7. Jadi pulang dari sini yang di rumah juga berubah dalam hidup. Amin. Anak-anak, besok kalau kalian menikah, bentuk keluarga yang benar. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Apa arti kata bijaksana? Penuh pengertian, suka memaklumi, berusaha mengerti istrinya. Itu kata bijaksana. Enggak marah-marah, enggak bentak-bentak, bijaksana. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormati istri kita sebagai pewaris dari kasih karunia. Maka yaitu sebabnya istri punya rahim, punya kandungan, karena pewaris kehidupan. Jadi suami nggak pewaris kehidupan karena kita tidak bisa melahirkan. Itu istri. Maka itu suami yang tidak menghormati pewaris kehidupan supaya jadi istri-istri yang disakiti suami senyum saja, doanya suamimu nggak terjawab, dia kelepek
Apa kata lain doa dalam bahasa gereja? Komunikasi. Nafas. Betul? Nah, suami yang kejam pada istri itu pasti kena asma berat. Ya, nggak kena mati, biar aja. Nggak usah ribut. Ini firman luar biasa. Kok istri saya berkata, merdeka, begitu dong. Dengar ya suami-suami, awas kamu. Ayat ini saya juga takut loh. Doa nggak terjawab. Hebatnya firman Tuhan. Sudah puas kamu. Kenapa istri? Kenapa dunia banyak janda? Istri saya berubah semuanya. Wah, kalau kita kenal Bapa di surga seperti ini. Hidup ini luar biasa. Suami istri yang dulu jadi anak dan sedikit bapaknya, saya minta maaf. Ada Bapa di surga yang mulia.